Oke, berlanjut ke film kedua dari Azumi, yang mana ini adalah misi terakhirnya. Buat yang belum nonton film kesatunya, ditonton dulu ya, biar nggak bingung. Siapkan kopi, cemilan, enjoy, aman, kita langsung aja ke poin film. 数が増えたな。西から5人、南から5人。 Terlihat Azumi dan Nagara sedang berlari menghindari sekumpulan ninja yang mengejarnya. Namun mereka harus menemukan jalan buntu dan terpaksa melawan para ninja itu. Rupanya para ninja memakai baju besi, sehingga mereka sulit untuk dilukai. Para ninja itu merupakan suruhan dari Kanbei, yang tidak terima dengan kematian Kiyomasa. Karena terus-terusan ditembakin, akhirnya Azumi dan Nagara terpaksa melompat ke jurang. Para ninja mengira kalau Azumi dan Nagara udah mati. Akhirnya mereka pun pergi. Lalu film pun dimulai. Azumi membawa Nagara ke sebuah rumah untuk beristirahat dan mengobati lukanya Nagara. Saat tertidur, Azumi mimpiin temannya dulu, yaitu Nachi. Gak lama Azumi kebangun. Terus dia mutusin buat keluar sebentar mencari makanan. Sampailah Azumi di sebuah kedai. Lalu dia memesan makanan. Tapi tiba-tiba aja datang sekelompok bandit dan meminta uang kepada orang-orang di sana dengan paksa. Bahkan para bandit itu membunuh satu orang yang ada di sana. Pas Azumi mau keluar, dia ditahan. Kalian tahu, Sun Oguri berperan lagi dalam film ini. Namanya Ginkaku. Azumi kaget. Dia kira orang itu Nachi. Lalu Azumi pun pergi. Dan ternyata orang yang dibunuh sama bandit tadi masih hidup. Sebenarnya dia juga kelompok dari Ginkaku. Yang tadi cuma pura-pura aja, biar orang-orang di kedai itu ketakutan. Azumi udah nyampe lagi ke tempat istirahatnya. Tapi dia ngerasain ada yang aneh. Pas masuk, ternyata ada orang lain di dalamnya. Mereka bukan musuh, melainkan suruhan dari Tuan Tenkai. Namanya Hanjo dan Gozu. Lalu keesokan harinya, Azumi dan Nagara menemui Tuan Tenkai, meminta untuk menyempurnakan misi mereka, yaitu membunuh Sanada Masayuki. Dengan ditemani oleh Gozu, mereka pun berangkat. Rupanya Kanbei sedang mengadakan sayembara untuk menjadi prajurit Sanada Masayuki. Dan siapapun yang berhasil membunuh orang yang mengincar Sanada, maka akan diberi imbalan yang besar. Kelompok Ginkaku nggak tahu kalau pembunuh yang dimaksud adalah Azumi dan Nagara. Akhirnya mereka pun mendaftar. Kembali pada perjalanan Azumi, yang tiba-tiba aja dikepung sama prajuritnya Sanada. Ginkaku yang udah pernah lihat Azumi, jadi berbalik untuk melawan prajuritnya Sanada. Si Gozu ngambil panah dari salah satu prajurit. Tapi ada yang aneh di sini, di mana dia kayak ngarahin panahnya ke si Nagara. Pertarungan masih belum selesai, karena ketua dari prajurit tadi masih hidup. Namun Azumi berhasil mengalahkannya. Setelah semuanya selesai,
Ginkaku membawa Azumi ke tempatnya, di mana di sana banyak anak kecil yang udah nggak punya orang tua. Ternyata kelompok Ginkaku bukanlah sekumpulan bandit. Mereka hanya orang-orang yang mencoba bertahan hidup dari kesengsaraan. Nampaknya wanita yang bernama Chiyo tidak senang dengan kehadiran Azumi. Dan itu membuat Nagara kesal, lalu mengajak Azumi untuk pergi. Di tempat lain, pasukan Sanada sedang berjalan menyusuri hutan, dengan dipandu oleh Kanbei dan wanita tangan kanannya Sanada, bernama Kunio. Secara diam-diam, perjalanan mereka pun diketahui oleh dua orang dari kelompok Ginkaku, dan pergi untuk melaporkannya. Mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju Gunung Kudo. Ternyata emang ada yang aneh sama si Gozu. Ketika si Nagara lagi ngambil air, tiba-tiba aja si Gozu membujuk Nagara, dan seperti ingin menjauhkannya dari Azumi. Ginkaku kembali menemui Azumi, dan bilang kalau Sanada udah pergi dari Gunung Kudo. Dan sepertinya Ginkaku menyukai Azumi, bahkan dia mengajak untuk berkeluarga. Tapi Azumi nggak bisa, karena dia masih punya misi. Nagara yang udah terpengaruh sama kata-kata si Gozu, malah nyuruh Azumi buat pergi sama Ginkaku. Si Nagara juga berbohong, kalau dia nggak mau lagi menjalankan misi ini. Lalu Nagara dan Gozu pun pergi. Ketika lagi melanjutkan perjalanan, si Nagara dipanah sama si Gozu. Udah itu dibunuh. Ternyata si Gozu ini merupakan mata-mata suruhan dari Sanada. Pantas aja, dari awal gerak-geriknya udah aneh. Kembali sama Azumi yang masih melanjutkan perjalanan, dan tiba-tiba aja dia diserang sama seseorang. Tapi pertarungan mereka harus berhenti, karena kelompok Ginkaku masih ngejar nyariin Azumi. Lalu orang itu menghilang. Ginkaku kembali meyakinkan Azumi kalau Sanada udah pergi sama pasukannya. Hanjo juga ngasih tahu, Sanada sama pasukannya mau datang dan menyerang Tuan Tenkai. Terus Hanjo pun memutuskan membawa Tuan Tenkai untuk menghindari peperangan. Azumi diajak Ginkaku buat ngelihat pasukan Sanada, di mana sekarang Sanada menutup semua jalan untuk mengepung Tuan Tenkai. Di tengah perjalanan Tuan Tenkai, tiba-tiba aja mereka dijegat sama orang berbadan besar yang merupakan suruhan dari Sanada. Orang itu bernama Rokpa. Para pengawal Tuan Tenkai berusaha untuk terus melindunginya. Rokpa masih mengejar Tuan Tenkai, bahkan dia melemparkan senjatanya, namun berhasil ditahan sama Hanjo. Tuan Tenkai udah terpojok banget, tapi beruntunglah Azumi datang bersama Ginkaku. Akhirnya si Rokpa pun berhasil dikalahkan. Namun sang kakak dari Ginkaku harus mati di sini. Ketika Azumi lagi ngumpul sama yang lain, si Gozu datang.
Azumi nanyain si Nagara, tapi dengan polos si Gozu bilang kalau dia kepisah sama si Nagara waktu ngelawan musuh. Azumi nggak terlalu khawatir, karena yakin kalau si Nagara pasti selamat. Terus si Gozu nunjukin jalan yang aman. Padahal dia mau ngejebak mereka semua. Tiba-tiba aja si Gozu ngebantai pengawal Tuan Tenkai. Dan disinilah Azumi tahu Gozu yang sebenarnya. Dengan mudah, si Gozu pun dibunuh sama Azumi. Terus Azumi mau pergi sendirian dan melarang siapapun untuk ikut. Namun pas di jalan dia ketemu sama Kunio dan satu anak buahnya yang dipanggil laba-laba hitam. Kenapa dipanggil laba-laba hitam? Mungkin karena dia bisa ngeluarin perangkap seperti jaring laba-laba, yang mana perangkap itu merupakan benang yang beracun. Gak sengaja Azumi kena sama benang itu. Namun si laba-laba hitam berhasil dibunuh. Dia mati sama perangkapnya sendiri. Gak sampai di situ, Azumi yang sempoyongan karena udah kena sama benang beracun harus kembali melawan Kunio. Azumi udah gak kuat lagi, karena racunnya udah nyebar. Tapi untungnya Ginkaku datang, dan berhasil nusuk si Kunio. Ginkaku melepas bajunya, buat nyelimutin Azumi. Kunio yang udah sempoyongan, nyemperin Sanada, dan gak lama dia pun mati. Azumi udah sadar sekarang. Pas bangun, dia ngeliat Ginkaku yang udah gak bernyawa. Kanbei kembali memimpin pasukan buat nyerang Tuan Tenkai, tapi Azumi udah berada di depan mereka. Di tengah pertarungan, Sanada menyuruh prajuritnya untuk berhenti. Gak lama, anaknya datang, disusul sama Tuan Tenkai. Sanada mengakui kekalahannya, namun dia tetap melawan Azumi untuk balas dendam atas kematian Kunio. Dan Sanada pun terbunuh. Misi Azumi pun selesai. Begitu juga dengan filmnya.